Dalam 2 tahun ini minimal ada 2 undang-undang yang sangat kontroversial dan kemudian disahkan oleh DPR. Saya jadi ingat waktu kampanye betapa susah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa memilih anggota DPR RI itu juga nanti mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, repotnya ketika kampanye yang lain, partai-partai lain itu ya sibuk mengkampanyekan apa yang saya akan bisa perbuat untuk let's say desa A atau desa B, bikin jalan, bikin listrik, penerangan dan sebagainya yang mestinya bukan merupakan tugas seorang anggota DPR RI. Tapi mereka harus kasih tahu bahwa tugas seorang anggota DPR RI adalah sesuai konstitusi adalah membuat undang-undang, legislasi, mengawasi jalannya pemerintahan, ya, membuat atau menyetujui anggaran. Nah, ini yang fatal sebenarnya dan gagal diberikan pemahamannya oleh minimal para pelaku politik, partai-partai politik. Oke, jadi undang-undang KPK adalah kontroversi yang pertama, yang kedua adalah kontroversi Omnibus Law. Meskipun inisiatifnya berbeda ya. Jadi kalau undang-undang KPK inisiatif berasal dari DPR, undang-undang Omnibus Law itu inisiatif berasal dari pemerintah. Tetapi tetap saja bahwa yang mengesahkan undang-undang adalah DPR. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sekarang sudah terpilih ya? Artinya pencegahan pertama itu ya ketika kita memilih anggota-anggota DPR RI itu, dan itu harus betul-betul ditanamkan. Pilihlah yang pertama yang bebas dari korupsi, dia nggak pernah kena kasus-kasus yang berat, terutama pidana gitu kan. Kemudian juga lihat platform partainya. Jadi memang sulit ya untuk memberikan edukasi politik, tapi memang itu harus dilakukan. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya ternyata sudah terpilih gitu ya, sudah terpilih, duduk, kemudian mengesahkan undang-undang yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh rakyatnya. Berarti ada saluran yang macet, saluran ke DPR-nya macet gitu ya. Ada upaya ya, ketika DPR sudah mensahkan, kemudian DPR dan pemerintah ya. Jadi DPR membahas dengan pemerintah, tapi ujungnya tetap disahkan oleh rapat paripurna DPR. Itu harus menjadi kunci. Lalu bagaimana kalau sudah disahkan? Tentunya ada jalan lain. Demo boleh dan tidak dilarang, malah dilindungi oleh undang-undang. Tapi masalahnya kalau demo itu hampir pasti dengan kepentingan politik yang ada sekarang ditunggangi. Nah, gimana caranya? Cara yang paling sesuai adalah melakukan judicial review. Saya terkesan ada beberapa gubernur yang dengan inisiatifnya kemudian mengumpulkan aspirasi ya, mengupas pasal-pasal mana yang merugikan, lalu kemudian mengajukannya atau memberikannya kepada presiden. Saya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah perpu ya, karena ini pertama ini adalah inisiatif dari presiden, dan kemudian perpu tentang apa kalau misalnya membatalkan itu sangat-sangat lucu gitu dalam konteks ketatanegaraan. Enggak. Kalaupun ada upaya hukum, ya judicial review paling bagus dan paling benar. Jadi pada saat sekarang masyarakat diharapkan memang aktif untuk bisa mengumpulkan apa yang bisa di judicial review kan. Dan kalau balik lagi artinya ini prosedurnya dan sebagainya
tidak benar. Nah, ini masalah ada di proses pembentukan perundang-undangan, dan itu adalah masalah DPR. Nah, masalah DPR, oke lah, orang-orangnya sudah terpilih untuk 5 tahun ke depan, tapi ada hal yang sebenarnya bisa diperbaiki ya. Ini sudah judicial review, itu untuk undang-undang yang baru disahkan, itu bisa dilakukan. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita melakukan, atau Indonesia itu sudah saatnya memperbaiki mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari proses pembentukan perundang-undangannya. Kalau undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan ini udah jelas, tapi masalahnya adalah ketika di lapangan atau dalam proses ya. Jadi itu bisa dilakukan, dan saya yakin lah gampang aja deh ini. Misalnya hari ini pembahasan, besok draft itu sudah bisa ditayangkan dengan watermark atau apa, itu nggak apa-apa. Jadi bisa publik bisa mengikuti dan bisa melakukan koreksi apabila diperlukan, masukan dan sebagainya pada saat undang-undang tersebut sedang dibahas. Itu aja. Jadi jangan berpikir selalu ke belakang, gimana ke depannya gitu aja. Indonesia maju terus, dalam 5 tahun kita harus maju. Jangan sampai kita setback lagi ke belakang. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng caranya. Thank you.